ثلاثة اثنان واحد. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. قال الله تعالى في كتابه الكريم: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. أما بعد. Ibu-ibu sekalian, kita lanjutkan kajian kita. Kita sudah masuk ke pokok yang kedua, itu mengenal agama Islam dengan dalil-dalilnya. Kemudian beliau berkata, wahwal istislamu lillahi bitauhid. Apa itu Islam? Islam adalah al-istislam lillahi bitauhid, yaitu menyerahkan dirinya kepada Allah dengan cara mentauhidkannya. Ai bi an yastaslima al-'abdu li rabbih istislaman syar'iyyan. Wa dzalika bi tauhidillahi 'azza wa jalla wa ifradihi bil ibadah. Yaitu seorang hamba menyerahkan dirinya kepada Allah. Yaitu dengan cara apa? Itu dengan cara mentauhidkan Allah dan mengesahkan Allah Subhanahu wa taala. Berarti Islam itu, Ibu, hakikatnya adalah meyakini bahwa satu-satunya yang berhak diibadahi hanya Allah. Selain Allah tidak berhak diibadahi. Selain Allah tidak berhak dipertuhankan. Berarti Islam itu menyuruh kita untuk menghambakan diri kita hanya kepada Allah saja. Bukan menghambakan kepada makhluk, ya. Bukan menghambakan diri kepada kedudukan, kepada harta, ya. Bukan menghambakan diri kepada kuburan, kepada patung-patung, kepada bebatuan. Akan tetapi, ya, betul-betul menghambakan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala saja. Kemudian kata beliau, wal inqiyadu lahu bitta'ah. Dan tunduk dengan menaati Allah. Ya, tunduk dengan menaati Allah Subhanahu wa taala. Itu Islam. Karena Islam dari kata aslama yuslimu, artinya tadi berserah diri. Jadi kalau kita sudah menyerahkan diri kita kepada Allah, maka konsekuensinya harus apa? Tunduk dong. Ya, dengan semua perintah-perintah Allah, menjauhi larangan Allah. Adapun kemudian kita mengaku diri kita Islam, saya Islam, tapi nggak mau patuh, ya, dengan aturan-aturan Islam, nggak mau mengikuti aturan-aturan Allah, dan lebih senang mengikuti aturan hawa nafsu sendiri. Itu menunjukkan Islamnya tidak sempurna, tidak bagus Islamnya, ya. Kemudian kata beliau, wal bara'atu minasyirki wa ahli. Dan berlepas diri dari kesyirikan dan pelakunya. Kalau kita tidak berlepas diri dari syirik, di mana hakikat syirik itu artinya seseorang mempersekutukan Allah
Ya, seseorang beribadah kepada selain Allah. Nah, kalau hati kita tidak berlepas diri, bahkan ternyata hati kita ridho, ya, ridho ada selain Allah yang diibadahi, berarti kita belum Islam. Kita belum Islam, ibu-ibu sekalian. Kenapa? Karena Islam mengharuskan kita berlepas diri dari kesyirikan. Islam mengharuskan kita tidak ridho dengan kesyirikan. Allah Subhanahu wa taala saja, ibu-ibu, ya, menceritakan dalam surat Thaha bahwa langit dan bumi saja tidak ridho dengan kesyirikan. Allah berfirman, takadus samawatu yatafattarna wa tanshaqqul ardu wa takhirul jibalu hadda an da'u lirrahmani walada wa ma yanbaghi lirrahmani an yattakhidha walada. Langit hampir pecah, kata Allah. Bumi hampir belah dan gunung-gunung hampir hancur, meledak. Akibat perkataan mereka yang mengatakan Allah memiliki anak, padahal Allah tidak layak untuk mengambil anak. Bayangkan, ibu-ibu sekalian, langit hampir pecah, bumi hampir belah, gunung hampir meledak akibat ucapan orang yang mengatakan Allah punya anak. Berarti ini, ibu-ibu sekalian, ya, kalau langit, bumi, gunung saja tidak ridho Allah dipersekutukan. Langit, bumi, gunung saja tidak ridho, ya, dengan ucapan orang yang mengatakan Allah punya anak. Bagaimana kita sebagai seorang yang mengatakan saya Muslim, kemudian ternyata kita ridho? La wallah. Kita tidak boleh ridho, tidak boleh rela. Ya, melihat kesyirikan tidak boleh rela. Harus hari kita mengingkari, ibu. Iya. Kemudian beliau berkata, wa huwa salasu maratib. Dan Islam itu ada 3 martabat. Apa saja? Yang pertama Islam, yang kedua iman, dan yang ketiga ihsan. Nah, ini martabat Islam, ya. Jadi martabat Islam itu 3 nih. Yang paling rendah apa? Islam. Naik yang lebih tinggi apa? Iman. Naik lagi yang paling tinggi apa? Ihsan. Apa itu Islam? Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ketika ditanya oleh malaikat Jibril, apa itu Islam? Maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menjawab dengan rukun Islam yang 5. Anta syahada an la ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah wa tuqima salah wa tu'tiyaz zakah wa tahujjal bait wa tasumu ramadan wa tahujjal baita in istata'ta ilaihi sabila. Maka beliau berkata di sini, wa kullu martabatin laha arkan. Setiap martabat ini memiliki rukun. Fa arkanul islami khamsatun. Adapun rukun Islam ada 5. Rukun Islam ada 5. Iya. Apa itu rukun Islam? Yang pertama syahadatu an la ilaha illallah. Persaksian bahwa tidak ada ilah yang berhak diibadahi kecuali Allah saja. Wa anna Muhammadar Rasulullah, dan bahwasanya Muhammad itu adalah utusan Allah. Ini rukun yang pertama. Dijadikan satu rukun karena, ya, tidak mungkin dipisahkan. Tidak boleh misalnya ada orang yang mengucapkan la ilaha illallah tapi tidak mengakui Muhammad Rasulullah. Maka kita katakan Anda belum Muslim. Atau hanya meyakini Muhammadur Rasulullah tapi menyalahi la ilaha illallah. Dia mempersekutukan Allah. Dia berbuat syirik. Dia meyakini adanya Tuhan selain Allah. Maka kita katakan Anda belum Muslim.
Maka rukun yang pertama ini harus ada syahadat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Yang kedua, iqamis shalah, mendirikan salat. Yang ketiga, membayar zakat. Yang keempat, puasa Ramadan. Yang kelima, haji ke Baitullah. Ini rukun Islam. Kemudian beliau menjelaskan yang pertama dulu. Kata beliau, fadalilu syahadati qauluhu ta'ala. Dalil syahadat itu firman Allah dalam surat Ali Imran ayat 18. Allah berfirman, syahidallah annahu la ilaha illa huwa wal malaikatu wa ulul ilmi qa'iman bil qist. La ilaha illa huwal azizul hakim. Allah bersaksi bahwa tidak ada ilah yang berhak diibadahi kecuali Dia saja. Para malaikat pun bersaksi, para ahli ilmu pun bersaksi tegak dengan keadilan. Tidak ada ilah yang berhak diibadahi kecuali Allah saja, dan Dia maha perkasa lagi maha bijaksana. Di sini ibu-ibu sekalian, Allah mempersaksikan dirinya bahwa tidak ada ilah yang berhak diibadahi kecuali Dia saja, itu Allah. Ya. Kemudian Allah pun menyebutkan bahwa yang bersaksi juga para malaikat seluruhnya. Para malaikat semuanya bersaksi bahwa tidak ada ilah yang berhak diibadahi kecuali Allah. Kemudian di antara manusia, Allah hanya menyebutkan satu kelompok saja, wa ulul ilm, para ahli ilmu. Mereka pun bersaksi bahwa tidak ada ilah yang berhak diibadahi kecuali Allah. Ya. Itu menunjukkan Ibu bahwa persaksian syahadat la ilaha illallah membutuhkan ilmu. Ya, membutuhkan apa? Ilmu. Kemudian beliau menyebutkan maknanya apa? Wa ma'naha. Dan makna la ilaha illallah, la ma'buda bihaqqin illallah, itu tidak ada yang berhak diibadahi dengan benar kecuali Allah saja. Ya. Tidak ada yang berhak diibadahi. Maka semua yang diibadahi selain Allah tidak berhak. Yang hanya berhak diibadahi hanya siapa? Allah saja. Maka semua ibadah hanya untuk Allah. Ibadah dengan macam-macamnya, baik ibadah itu ibadah hati, ya, berupa tawakal, ya, ikhlas, ya, takut, cinta, benci, semua itu ibadah-ibadah yang kita jadikan Allah satu-satunya, ibu-ibu sekalian, yang kita ibadahi dengan hati kita. Demikian pula ibadah lisan kita, ibadah anggota badan kita. Adapun selain Allah tidak berhak diibadahi dan tidak boleh diyakini itu sebagai ilah. Walaupun misalnya ada orang tidak beribadah, saya tidak beribadah sama kuburan kok. Tapi dia punya keyakinan bahwa kuburan itu ilah, sesembahan. Tetap saja nggak diterima. Iya. Karena syahadat mengharuskan bukan sebatas ilmu tapi juga keyakinan. Yakin betul dengan hatinya bahwa yang berhak diibadahi hanya Allah saja. Selain Allah tidak berhak diibadahi. Iya. Kata Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah, wa maknaha, makna la ilaha illallah yaitu la ma'buda bihaqqin illallah. Fa syahadatu an la ilaha illallah an ya'tarifa al-insanu bilisani wa qalbihi bi annahu la ma'buda haqqun illallah azza wa jalla. Maka syahadat la ilaha illallah
adalah seorang insan mengakui dengan lisan dan hatinya bahwa tidak ada yang diibadahi dengan benar kecuali Allah saja. Ya, tidak ada yang berhak diibadahi kecuali Allah saja. Nah, ini Ibu sekalian. Kemudian beliau menyebutkan apa rukun la ilaha illallah. Kata beliau, la ilaha. Ucapan la ilaha. Karena la ilaha illallah itu ada dua kata, kalimat ya. Yang pertama, la ilaha. Yang kedua, illallah. Apa makna la ilaha? Kata beliau, nafiyan jami'a ma yu'badu min dunillah. Ucapan la ilaha meniadakan semua yang diibadahi selain Allah. La ilaha ini hakikatnya meniadakan semua yang diibadahi selain Allah. Adapun yang kedua, illallah, ini rukun yang kedua nih. Muthbitan al-ibadata lillahi wahdahu la syarika lahu fi ibadati. Menetapkan bahwa ibadah itu hanya untuk Allah saja. Tidak ada sekutu bagi Allah dalam ibadah ya kepadanya. Kama annahu la syarika lahu fi mulkihi. Sebagaimana halnya Allah tidak ada sekutu dalam kerajaannya, maka Allah pun tidak boleh disekutui dalam ibadah kepadanya. Maka contoh ibadah apa Bu? Sudah kita sebutkan sebelumnya ya. Tawakal kita hanya kepada Allah, nggak boleh kepada makhluk. Ya, istighosah, memohon pertolongan, bantuan saat-saat genting istighosah itu hanya kepada Allah saja, bukan kepada ya mayat yang ada di kuburan. Tidak diperbolehkan. Ya. Kemudian beliau berkata, wa tafsiruha alladhi yuwaddihuha. Adapun tafsir la ilaha illallah yang menjelaskannya adalah yaitu firman Allah dalam surat Ali Imran. Ya. Tafsirnya yang menjelaskannya yaitu firman Allah Subhanahu wa taala, wa idh qala Ibrahimu li abihi wa qaumihi innani bara'um mimma ta'budun illa alladhi fatarani fa innahu sayahdin wa ja'alaha kalimatan baqiyatan fi 'aqibihi la'allahum yarji'un. Dan ingatlah ketika Ibrahim berkata kepada ayahnya dan kaumnya, sesungguhnya aku berlepas diri dari apa yang kalian ibadahi. Tuh lihat, Nabi Ibrahim berkata kepada ayahnya yang masih kafir, di mana ayahnya ini Bu, tukang bikin patung, lalu patung itu disembah. Ya mengerikan ya, patungnya dibikin sendiri oleh tangannya, terus disembah. Di mana otaknya coba? Ya, di mana akalnya? Patung yang dibuat oleh kita, terus kita anggap dia itu Tuhan. Lah, tidak bisa menciptakan, tidak bisa memberikan manfaat, mudarat, tidak bisa memberikan rezeki. Tahu-tahu kita ibadahi, subhanallah. Maka Nabi Ibrahim dengan lantang berkata kepada ayahnya dan kaumnya yang menyembah berhala, sesungguhnya aku berlepas diri dari apa yang kalian ibadahi. Kemudian Nabi Ibrahim menetapkan siapa yang beliau ibadahi. Illalladzi fatarani fa innahu sayahdin. Kecuali dia Allah yang telah menciptakan aku. Artinya Nabi Ibrahim mengingatkan bahwa Tuhan itu harusnya bisa menciptakan langit dan bumi, yang menciptakan langit dan bumi dong.
Yang kalian sembah ini, kalian ibadah ini kok diciptakan, dibuat. Apa mungkin sesuatu yang dibuat, diciptakan, tiba-tiba jadi Tuhan? Aneh sekali kalian nih. Di mana otak kalian? Ya. Yang berhak diibadahi siapa? Pencipta langit dan bumi. Pencipta alam semesta yang sangat luas ini. Maka dia yang berhak diibadahi. Fa innahu sayahdin. Karena sesungguhnya dia Allah yang aku ibadahi akan memberikan kepadaku hidayah, ya taufik. Wa ja'alaha kalimatan baqiyatan fi aqibih la'allahum yarji'un. Dan Allah pun menjadikan ya ucapan Nabi Ibrahim tadi yang berlepas diri dari kesyirikan sebagai kalimat yang terus ada pada keturunannya agar mereka mau kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Iya. Allah juga berfirman dalam surat Ali Imran ayat 64. Qul ya ahlal kitab. Katakan wahai ahli kitab. Siapa ahli kitab? Ahli kitab itu Yahudi dan Nasrani ya. Ta'alau ila kalimatin sawa. Kemarilah kepada kalimat yang sama. Bainana wa bainakum, antara kami dan kalian. Apa itu? Alla na'budu illallah wa la nusyrika bihi syai'a. Yaitu kita tidak beribadah kecuali kepada Allah saja. Dan kita tidak mempersekutukan Allah sedikit pun juga. Masya Allah. Rasulullah SAW disuruh menyeru ahli kitab, hai ahli kitab, ayo kemari kepada kalimat yang sebetulnya sama antara kami dengan kalian. Karena kalian orang Yahudi mengaku-ngaku mengklaim pengikut Nabi Musa, dan kalian orang Nasrani mengklaim pengikut Nabi Isa. Dan seluruh nabi agamanya sama, itu mentauhidkan Allah. Nabi Musa tidak pernah mengatakan Uzair anak Allah. Nabi Isa tidak pernah mengatakan dirinya anak Tuhan. Ini anak Allah Subhanahu wa taala. Abadan tidak pernah. Ya. Maka ya Nabi Muhammad disuruh menyeru, hai ahli kitab, kemari kepada kalimat yang sebetulnya sama antara kami dengan kalian. Itu alla na'budu illallah, agar kita tidak beribadah kecuali hanya kepada Allah saja. Wala nusyrika bi syai'a, dan bahwasanya kita tidak boleh mempersekutukan Allah dengan sesuatu pun, dengan sesuatu apapun juga. Wala yattakhidha ba'duna ba'dan arbaban min dunillah, dan agar sebagian kita tidak mengambil sebagian yang lain sebagai tandingan selain Allah. Ya, karena orang Nasrani ya, orang Yahudi, orang Nasrani itu mereka menjadikan pendeta-pendeta mereka dan rahib-rahib mereka sebagai tandingan selain Allah. Demikian Allah menyebutkan dalam surat At-Taubah. Allah berfirman, ittakhadhu ahbarahum wa ruhbanahum arbaban min dunillah. Mereka menjadikan, mengambil habar mereka dan rahib-rahib mereka sebagai tandingan selain Allah. Apa makna mengambil para ulama, para rahib ahli ibadah sebagai tandingan selain Allah, ibu-ibu sekalian? Dijelaskan dalam sebuah riwayat ya. Ketika ayat itu turun, Adi bin Hatim, seorang sahabat yang tadinya beragama Nasrani, bertanya kepada Rasulullah, ya Rasulullah, lasna na'buduhum. Kami dulu waktu Nasrani belum pernah kami beribadah kepada rahib-rahib kami. Belum pernah kami beribadah kepada habar kami, para ulama kami. Apa kata Rasulullah SAW menjelaskan tentang hakikat peribadahan mereka kepada para habar itu ulama ya. Dan para rahib itu artinya ahli ibadah.
Kata Rasulullah SAW, bukankah saat mereka menghalalkan apa yang Allah haramkan, kalian pun ikut menghalalkannya? Dan saat mereka mengharamkan apa yang Allah halalkan, kalian pun ikut mengharamkannya? Ya. Apa kata mereka? Benar sekali hai Rasulullah. Kata Adi bin Hatim, betul sekali hai Rasulullah. Apa kata Rasulullah SAW? Fatilka ibadatuhum. Maka itulah ibadah mereka kepada para rahib, para haber. Ketika para rahib mereka, para ahli ibadah, para ahli ulama mereka, para alim ulama mereka menghalalkan apa yang Allah haramkan, mereka ikut-ikutan menghalalkannya. Padahal mereka tahu itu haram. Iya. Maka kalau misalnya kita mengikuti seorang kiai atau seorang ulama atau seorang ustadz dalam menghalalkan apa yang Allah haramkan misalnya ya. Lalu kemudian kita ikut-ikutan, berarti kita sudah menjadikan kiai tersebut atau ustadz tersebut sebagai tandingan selain Allah. Ya. Maka dalam surat Ali Imran ini mengatakan demikian, wala yattakhidhu ba'duna ba'dan arbaban min dunillah. Dan janganlah sebagian kita mengambil sebagian yang lain sebagai tandingan selain Allah. Fa in tawallaw faqulu syahadu bi anna muslimun. Jika mereka berpaling, maka katakanlah, saksikan, sesungguhnya kami adalah orang-orang muslim yang menyerahkan diri kami hanya kepada Allah. Ya. Subhanallah. Lihat di sini Allah menjelaskan ibu-ibu, ya, hakikat ucapan la ilaha illallah. Di mana hakikatnya apa? Bahwa kita beribadah hanya kepada Allah dan tidak mempersekutukan Allah sedikit pun juga. Ya. Dan tidak menjadikan kiai, ustadz, ulama sebagai tandingan selain Allah. Ya. Demikian pula semua selain Allah, dari makhluk-makhluk tidak boleh jadikan tandingan selain Allah. Kemudian beliau menyebutkan dalil syahadat Muhammad Rasulullah. Kata beliau, wa dalilu syahadati anna Muhammadar Rasulullah. Adapun dalil syahadat bahwasanya Nabi Muhammad adalah utusan Allah, itu firman Allah, laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma 'anittum harisun 'alaikum bil mu'minina raufur rahim. Surat At-Taubah ayat 128. Sungguh telah datang kepada kalian rasul dari diri kalian. Iya. Bagaimana sifat rasul ini? Azizun 'alaihi ma 'anittum. Ia merasa berat terhadap perkara-perkara yang menimpa kalian, yang menyusahkan kalian. Harisun 'alaikum, yang sangat semangat memberikan manfaat kepada kalian. Bil mu'minina raufur rahim, dan kepada kaum mukminin ia kasih dan sayang. Subhanallah, ya. Di sini Allah Subhanahu wa taala telah memberitahu bahwa Allah telah mendatangkan rasul dari bangsa Arab. Ia keturunan Nabi Ibrahim dari Nabi Ismail. Ya. Nasabnya sangat jelas di kalangan bangsa Arab akan kemuliaannya. Itu Nabi kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Akan tetapi beliau tidak khusus dibangkitkan dan diutus kepada bangsa Arab, tidak. Akan tetapi kepada seluruh manusia.
Ya. Allah berfirman dalam surat Al-A'raf ayat 158, "Qul ya ayyuhan nas, inni Rasulullah ilaikum jami'a." Katakan, hai manusia, sesungguhnya aku adalah utusan Allah kepada kalian seluruhnya. Ya. Maka Nabi Muhammad SAW bukan hanya Nabi bangsa Arab, tapi Nabi seluruh bangsa. Ya. Ini wajib kita yakini. Siapa yang punya keyakinan bahwa Rasulullah hanya diutus untuk orang Arab saja, tidak untuk orang Indonesia, maka dia murtad dari agama Islam. Siapa yang punya keyakinan bahwa risalah Rasulullah SAW itu tidak umum, hanya khusus ya Jazirah Arab, demi Allah dia bukan Muslim. Ya. Sampai dia meyakini bahwa Rasulullah diutus untuk seluruh manusia. Berbeda dengan para nabi sebelum Rasulullah, hanya diutus kepada kaumnya saja. Sebagaimana Rasulullah SAW sabda, ya, wa kana al-anbiya yub'atsuna ila qaumihim khassatan wa bu'itsu ila an-nasi kaffatan. Kata Rasulullah SAW. Adalah para nabi diutus hanya untuk kaumnya saja. Sedangkan aku diutus untuk seluruh manusia. Iya. Kemudian beliau menyebutkan apa makna syahadat Muhammad Rasulullah. Kata beliau, wa makna syahadati anna Muhammad Rasulullah. Adapun makna syahadat Muhammad Rasulullah, apa itu? Yang pertama, ta'atuhu fima amar. Menaati beliau dalam apa-apa yang beliau perintahkan. Menaati beliau dalam apa-apa yang beliau perintahkan. Rasulullah menyuruh kita, memerintahkan kita untuk sholat. Rasulullah menyuruh kita untuk membayar zakat, ya bayar. Rasulullah menyuruh kita untuk puasa Ramadan, laksanakan. Rasulullah SAW menyuruh para wanita untuk menutup aurat, ya, tutup auratnya. Taati Rasul, taati. Wallahi, menaati Rasul itu kebaikan. Dan memaksiati Rasul, hakikatnya kebinasaan, ibu-ibu sekalian. Iya. Kata beliau, watasdiqu fima akhbar. Yang kedua apa? Muhammad Rasulullah membenarkan apa yang Rasulullah kabarkan. Yang Rasulullah kabarkan wajib dibenarkan selama hadisnya dan dalilnya sahih. Adapun kalau dalilnya dhaif, tidak sahih, bahkan na'udzubillah palsu, ya kita tidak bisa membenarkannya, Bu. Karena kan hadis itu tidak semuanya sahih ya. Ada juga yang ternyata hadisnya dhaif. Ada yang dhaif jiddan, sangat lemah. Ada bahkan yang palsu. Nah yang kita benarkan yang mana? Yaitu yang sahih. Yang berasal memang sanad-sanadnya jelas dari Rasulullah SAW. Dibawa oleh perawi-perawi yang thiqat dan adil dan dhabit. Ya. Wajtinabu ma naha anhu wa zajar. Yang ketiga, syahadat Muhammad Rasulullah apa? Menjauhi apa yang dilarang oleh Rasulullah SAW. Jauhi. Rasulullah melarang kita zina, tinggalkan. Rasulullah melarang kita minum arak, tinggalkan. Rasulullah SAW melarang kita mencuri dan berbagai macam larangan-larangan yang lainnya, segera tinggalkan. Iya. Kalau kita tidak tinggalkan, berarti kita memaksiati Rasul. Bila kita menyelesaikan perintah beliau, akibatnya kita dapat ancaman yang berat. Allah berfirman, "Falyahdharil ladzina yukhalifuna an amri an tusibahum fitnah aw yusibahum adzabun alim." Hendaklah waspada. Hendaklah waspada, kata Allah.
orang-orang yang menyelisihi perintah Rasul untuk ditimpa fitnah atau ditimpa adab yang pedih. Lihat ibu-ibu sekalian, orang-orang yang menyelisihi Rasul diancam dengan dua ancaman yang dua-duanya pahit, berat, ngeri. Apa itu? Yang pertama ditimpa fitnah. Apa sih fitnah? Apa kata Imam Ahmad, atadruna mal fitnah? Tahukah kalian apa itu fitnah? Ya. Fitnah itu syirik atau kekafiran. Maka orang yang menyelisih perintah Rasul dijadikan hatinya condong kepada kekafiran, itu ngeri ya. Naudzubillah. Nasallallahu salamata wal afiyah. Pilihan yang kedua, atau ditimpa adab yang pedih. Kita hanya diberikan dua pilihan saja. Ya, kalau kita menyelisih perintah Rasulullah SAW, ditimpa fitnah atau ditimpa adab yang pedih. Kalau dua-duanya tidak mau, berarti pilihan kita hanya satu, menaati Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan menaati Rasul kebaikan buat hidup kita. Ya. Kemudian beliau berkata, wa alla yu'badallah illa bima syara'. Dan agar Allah tidak diibadahi kecuali dengan sesuai syariat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Artinya Bu, kalau kita beribadah kepada Allah harus sesuai dengan yang disyariatkan oleh Allah melalui lisan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita mau sholat, jangan bikin cara sholat sendiri. Ya. Nabi kita yang mulia alaihi salatu wasallam bersabda apa? Sallu kama ra'aitumuni usolli. Sholatlah kalian sebagaimana kalian melihat aku sholat. Rasulullah tidak mengatakan sholatlah kalian sesuai dengan selera-selera kalian. Rasulullah tidak mengatakan begitu. Tapi Rasulullah mengatakan sholatlah kalian sebagaimana kalian melihat aku sholat. Tuh lihat. Berarti cara sholat harus mengikuti cara sholat Rasulullah. Dan semua ibadah harus mengikuti ibadahnya Rasulullah SAW. Ya. Maka ibu-ibu, karena ibadah itu tauqifiyah. Ibadah itu harus menunggu dalil. Ada dalil, laksanakan. Kalau tidak ada dalil, jangan laksanakan. Iya. Ini penting ibu-ibu ya. Jangan sampai kita berbuat bid'ah dalam agama. Orang yang berbuat bid'ah itu tidak menghormati Rasulullah SAW, walaupun lisannya mengklaim saya cinta Rasul. Orang yang berbuat bid'ah itu hakikatnya Bu, dia ya tidak mau menjadi pengikut Rasul. Karena yang namanya ngikutin itu artinya di belakang ngikutin Rasul. Rasulullah ke kanan, ke kanan. Rasulullah ke kiri, kita ke kiri. Rasulullah berhenti, kita berhenti. Ya. Adapun kemudian kita mengatakan saya pengikut Rasul, tapi ibadah bikin sendiri. Membuat-buat, tidak ada asalnya dan contohnya dari Rasulullah SAW sama sekali. Seperti itukah pengikut Rasul? Tidak. Iya. Makanya Abdullah bin Mas'ud berkata apa? Ittabi'u wa la tabtadi'u. Ittiba'lah kalian, ikuti Rasul, jangan berbuat bid'ah, jangan membuat-buat yang baru. Faqad kufitum. Sungguh kalian telah dicukupi. Dicukupi oleh siapa? Oleh Rasulullah dan para sahabatnya. Karena kita sudah dicukupi, ya udah kewajiban kita ngikut aja. Ngapain capek-capek harus bikin ibadah baru, cara sholat baru yang sama sekali tidak ada
dalilnya dari Allah dan Rasulnya, tidak ada keterangannya. Iya. Nah, ibu-ibu sekalian. Kata Syekh Utsaimin rahimahullah, bihadza ta'lam annahu la yastahiqqul ibadah la Rasulullah SAW wala man dunahu minal makhluqin. Berarti ini menunjukkan Rasulullah tidak berhak diibadahi. Yang berhak diibadahi hanya Allah. Namun kita harus mengikuti syariat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena Rasulullah pun wajib beribadah kepada Allah. Dan Rasulullah pun tidak berani membuat syariat sendiri. Rasulullah saja tidak berani membuat syariat baru. Rasulullah nggak berani. Ya, ada seorang laki-laki datang kepada Rasulullah bertanya, "Hai Rasulullah, waktu itu sedang haji ya. Ini kutu-kutu saya banyak banget. Mengganggu sekali hai Rasulullah. Ya, kutunya itu sampai berjatuhan, Bu. Saking banyaknya itu. Apakah ada keringanan saya untuk mencukur rambut saya, ya Rasulullah, sementara saya sedang ihram begini?" Maka Rasulullah diam saja, nggak berani jawab. Sampai akhirnya Allah pun menurunkan wahyu kepada Rasulullah. Setelah dapat wahyu, Rasulullah berkata kepada orang itu, "Silahkan kamu cukur rambutmu, tapi kamu harus bayar dam." Masya Allah, ternyata Rasul saja, Bu, tidak berani membuat syariat yang baru. Tidak berani membuat syariat dari dirinya sendiri. Enggak. Iya. Ketika Umar bin Khattab menyuruh dan mengusulkan kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, ala tahjub nisa'ak. Tidakkah engkau memerintahkan istrimu untuk pakai hijab, hai Rasulullah?" Saat itu belum turun ayat hijab. Rasulullah tidak berani menyuruh istri-istrinya memakai hijab. Kenapa? Karena belum ada perintah dari Allah. Belum ada perintah dari Allah. Sampai akhirnya Allah turunkan ayat hijab, baru Rasulullah memerintahkan istri-istrinya dan seluruh wanita kaum muslimat untuk berhijab. Itulah ya, sampai Rasulullah aja nggak berani bikin syariat baru. Kok kita pengikutnya berani bikin ibadah yang tidak pernah disyariatkan oleh Rasulullah SAW? Sungguh sangat aneh ini. Ya. Maka kewajiban kita ngikut Rasul. Rasulullah melakukan, kita lakukan. Rasulullah tidak lakukan, jangan lakukan. Nah, ibu-ibu sekalian. Kemudian, ya, beliau berkata, "Wa dalilus sholati waz zakah," dan dalilnya salat dan zakat adalah serta tafsir tauhid, yaitu surat Al-Bayyinah ayat 5. Allah Ta'ala berfirman, "Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahud-din hunafa wa yuqimus shalah wa yu'tuz zakah wa dzalika dinul qayyimah." Dan tidaklah mereka diperintahkan kecuali agar mereka beribadah kepada Allah dengan mengikhlaskan amal, mengikhlaskan ibadah. Ya. Hunafa jamak dari hanif. Atau dalam keadaan hanif, mentauhidkan Allah. Wa yuqimus shalah, dan mereka mendirikan salat. Wa yu'tuz zakah, dan mereka membayar zakat. Wa dzalika dinul qayyimah, dan itulah agama yang lurus. Jadi hakikat agama yang lurus apa? Mengikhlaskan ibadah hanya kepada Allah. Tidak memalingkan ibadah kepada selain Allah. Ya. Mendirikan salat, dan salat termasuk ibadah. Dan itu yang paling agung.
membayar zakat. Dan selalu ya sholat dan zakat itu seringkali direndengkan. Kenapa? Karena sholat ibadah badan yang paling agung. Zakat ibadah harta yang paling besar. Ya. Maka kalau kita melaksanakan sholat, membayar zakat, maka sungguh terkumpul pada diri kita dua ibadah yang luar biasa. Nah ini ibu-ibu sekalian. Ya. Jadi kita wajib untuk melaksanakan sholat. Dan sholat ibu-ibu Allah wajibkan itu langsung kepada Rasulullah SAW tanpa perantara. Allah panggil langsung Rasulullah SAW ke langit dalam kisah Isra dan Mi'raj tanpa perantara. Itu menunjukkan keagungan sholat. Iya. Maka kewajiban kita perhatikan betul sholat. Allah berfirman, hafidhu ala salawati was salatil wusta. Jaga oleh kalian sholat, terutama sholat wusta, yaitu sholat asar. Jaga. Ya. Jika kita ingin dijaga agama kita, jaga sholat kita. Tapi kalau kita tidak ingin agama kita dijaga, silakan Anda sia-siakan sholat. Tapi Anda terkena firman Allah, fawailul lil musallin alladzina hum an salatihim sahun alladzina hum yuraun. Celaka orang-orang yang sholat. Siapa? Itu orang-orang yang lalai dari sholatnya. Orang yang sholat saja tapi dia lalai dari sholatnya. Bagaimana lalai? Dia tidak perhatikan syaratnya, dia tidak perhatikan rukunnya. Ya, sholatnya begitu sangat cepatnya. Itu saja masih diancam dengan neraka wel. Ya, orang yang sholat tapi riya diancam dengan neraka. Bagaimana dengan orang yang tidak sholat? Iblis disuruh sujud kepada Nabi Adam, gak mau. Tapi kalau disuruh sujud kepada Allah, iblis mau. Ini orang disuruh sujud sama Allah gak mau. Sungguh sombong sekali orang-orang itu. Iya, bahkan lebih sombong daripada iblis. Maka dari itulah ibu-ibu, perhatikan sholat, jangan sia-siakan sholat. Orang yang diberikan oleh Allah taufik adalah orang yang diberikan oleh Allah kekuatan untuk menjaga sholatnya. Iya. Karena dengan sholat itulah Allah berikan dia kekuatan untuk meninggalkan perbuatan keji dan mungkar. Allah berfirman, inna sholata tanha anil fahsya'i wal munkar. Sesungguhnya sholat itu mencegah dari perbuatan keji dan mungkar. Iya. Baik ibu-ibu, saya kira cukup dulu sampai di sini. Barangkali ibu-ibu ada yang mau nanya, silakan. Apakah doa seorang anak memohon ampun untuk orang tua yang sudah meninggal diterima oleh Allah? Kenapa tidak diterima? Ya, semua doa seorang muslim itu diterima. Sedangkan selama hidup orang tuanya tidak pernah sholat, ya, dan berbuat syirik. Kalau memang sudah jelas dia mati di atas itu, nggak pernah sholat, berbuat syirik, ya, maka ini mengerikan, ya, ini mengerikan. Karena orang tidak pernah sholat, keislamannya ini diperselisihkan oleh para ulama. Apakah dia masih muslim atau kafir? Kebanyakan para sahabat berpendapat bahwa pelakunya bukan lagi muslim, ya. Maka doanya berarti nggak bakalan diterima. Apakah dalam berdoa di dalam sholat sebelum salam disunahkan juga adab-adab dalam berdoa seperti memuji Allah,
bersalawat kepada Rasulullah. Sebutkan dalam hadis riwayat Tirmidzi bahwa Rasulullah SAW melihat seorang laki-laki yang berdoa dalam sholat. Demikian dalam lafaz tersebut, dalam sholat. Dia tidak memuji Allah dan tidak bersalawat atas Rasulullah. Kemudian Rasulullah memanggilnya. Kata Rasulullah, kalau kamu berdoa, pujilah Allah, lalu berselawatlah kepadaku, dan setelah itu silahkan kamu minta apa yang kamu mau. Iya. Maka dari itu tetap ya dianjurkan, Bu. Dianjurkan walaupun memang tidak wajib, tapi sangat dianjurkan ya dalam doa itu kita memuji-muji Allah dulu. Lalu kemudian bersalawat atas Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ibu mertua saya sering mengqadha salat jika sakit sampai seminggu. Apa itu boleh? Tidak boleh. Sebagian orang memahami kalau lagi sakit boleh nggak salat, terus nanti aja diqadha. Ini jelas pemahaman yang batil. Rasulullah SAW yang bersabda, "Salli qa'iman, fa illam tastati' fa qa'idan, fa illam tastati' fa 'ala jambin." Salatlah sambil berdiri, jika kamu tidak mampu berdiri, duduklah. Dan jika kamu tidak mampu duduk, maka salatlah di atas rusuk kananmu itu, di atas rusukmu. Iya. Dia tetap, walaupun kita sakit, tetap dianjurkan salat. Iya. Boleh enggak menerima makanan dari orang kafir saat Natal? Ada fatwa dari Ali bin Abi Thalib radhiyallahu an. Bolehkah menerima hadiah dari perayaan Natal, dari perayaan hari raya mereka? Kata Ali bin Abi Thalib boleh, selama bukan daging sembelihan. Iya, boleh selama bukan daging sembelihan. Wanita yang nifas sekaligus menyusui pada bulan Ramadan, bagaimana mengqadhanya? Nifas sama dengan haid. Nifas sama dengan haid. Ya. Maka dia mengqadha. Dia wajib apa? Mengqadha nanti setelah bulan Ramadan. Ya, ketika dia sudah mampu. Manakah yang lebih utama bagi kami para ibu-ibu, ikut tahsin yang ada di masjid atau mengikuti halakoh-halakoh yang diadakan di rumah-rumah? Tentunya ibu, ya, tahsin atau tajwid bagus. Tahsin atau tajwid itu bagus. Akan tetapi tentu menuntut ilmu yang memahamkan kita tentang Al-Quran lebih bagus. Jangan sampai kita lebih mengejar tahsin dan tajwid, tapi kita lalai dari mempelajari tafsirnya. Ini salah besar. Iya. Adapun tentang mana yang kita ikuti, di masjid atau di rumah. Pertama, kalau di masjid itu aman dari fitnah, iya, silakan di masjid. Adapun kalau di masjid banyak laki-laki berlalu lalang dan yang lainnya, lebih baik di rumah. Karena Rasulullah SAW pernah didatangi oleh para sahabiat. Mereka berkata, "Ghalabana 'alaika rijal, wahai Rasulullah. Kami sudah dikalahkan oleh para laki-laki untuk menuntut ilmu kepadamu.
Faj'al lana yauman, tolonglah sediakan satu hari saja dalam seminggu, ya, agar kami berkumpul dan menuntut ilmu kepadamu. Maka Rasulullah SAW menyuruh mereka untuk berkumpul di rumah seorang sahabiat, dan rumah itu yang paling luas. Ya. Seminggu sekali Rasulullah mengajar khusus untuk para wanita di rumah tersebut. Namun dengan catatan ya, jangan disibukkan oleh makanan. Jangan disibukkan oleh apa? Makanan. Ya. Tetap sibukkan dengan menuntut ilmu Allah Subhanahu wa taala. Nah, kenapa Rasulullah tidak menyuruh para sahabiat untuk di masjid? Karena di masjid ada siapa? Ahlus Suffah, para sahabat yang tinggal di masjid. Ya. Nah, sekarang kalau ibu-ibu kajian di masjid, ya di situ banyak laki-laki, lalu lalang dan yang lainnya menyebabkan fitnah. Maka yang lebih baik di rumah. Ya. Karena sholat saja Rasulullah menganjurkan para wanita lebih baik di rumah. Kenapa? Menghindari fitnah keluar rumah. Maka kalau misalnya mereka para wanita mengadakan halaqah di rumah, silahkan, nggak masalah. Itu lebih menjauhi fitnah. Ya, wallahu a'lam. Bagaimana kalau akhwat sholat ketika sujud kain mukena atau kain jilbabnya mengalasi tangan dan kening pada sujudnya, Ustaz? Iya. Ini ya sebaiknya tidak. Ini makruh ya sebagian pendapat sebagian ulama. Kenapa? Karena para sahabat sujud di atas kainnya yang menempel pada mereka itu saat ketika dibutuhkan saja. Itu saat panas. Sampai mereka bersujud di atas ya bagian kain yang pada mereka sendiri. Makanya ya, bedakan antara kain yang menempel pada tubuh kita, pakaian, dengan kain yang berpisah dari tubuh kita, yaitu sajadah. Ya. Adapun sajadah boleh. Adapun kain yang menempel pada tubuh kita, itu baju, bolehkah kita sujud di atasnya? Pada asalnya tidak. Tidak disyariatkan. Karena para sahabat mereka sujud di atas tanah. Ya. Tapi ketika sangat panas, mereka terpaksa sujud di atas kain yang menempel pada tubuh mereka untuk menghindari panas itu. Ya. Demikian ibu-ibu sekalian. Kita tutup. Subhanakallah bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.